Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Karina Darmayanti, 2. Maulidia Nuraini, 3. Natasha Dwi Putri, 4. Santun Nur Istiqomah akan membahas materi perjuangan pro-integrasi. Pejuang integrasi Papua ada 3. 1. Frans Kaisepo, 2. Silas Papare, 3. Martin Inde. Pejuang integrasi Papua Frans Kaisepo. Frans Kaisepo lahir di Wardobiak, Papua pada 10 Oktober 1921. Ia terlibat sebagai wakil Papua pada konferensi Malino di tahun 1946 yang membicarakan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nama Irian berasal dari usulnya, satu kata dalam bahasa Biak yang artinya tempat yang panas. Ia pernah menjadi gubernur Irian Barat keempat pada 1964 sampai 1973. Frans Kaisepo meninggal pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Peran Frans antara lain: pertama, mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Kedua, pada tanggal 10 Mei 1946 berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ketiga, Frans menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Frans juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur (NIT) karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kepresidenan Sulawesi Utara. Keempat, ikut dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Kelima, menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Keenam, tahun 1961 Frans Kaisepo mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia. Ia menuntut penyatuan Nederland ke negara Republik Indonesia. Ketujuh, membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Kedelapan, Frans berupaya agar penentuan pendapat rakyat Papare. Selanjutnya, pejuang integrasi Papua Silas Papare. Lahir di Serui, Papua pada 18 Desember 1918, Silas Papare adalah pejuang yang berusaha menyatukan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah NKRI dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, dan dia sempat dipenjarakan. Setelah Irian Barat bersatu dengan RI, Silas Papare diangkat menjadi anggota MPRS dan sepeninggalannya pada usia 60 tahun di 7 Maret 1978. Peran Silas Papare: yang pertama, membentuk Komite Indonesia Merdeka. Tujuan KIM adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, Silas Papare bersama Martin dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Hollandia Jayapura. Ketiga, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian karena Belanda tidak senang. Keempat, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Kelima, mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Baik, selanjutnya pejuang integrasi Papua Martin Inde. Lahir di Doromena, Papua pada 14 Maret 1912 dan mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Papua pada 1993. Ia adalah polisi Belanda yang berbalik mendukung Indonesia. Ia bertemu dengan para pejuang kemerdekaan yang dibuang oleh penjajah Belanda di Papua, termasuk Sugoro Atmoprasojo. Sugoro Atmoprasojo yang mengubah cara berpikirnya. Martin kemudian bergabung dengan organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka pada 1946, yang di kemudian hari dikenal sebagai nama Partai Indonesia Merdeka. Martin sempat dipenjarakan selama 3 tahun di Bovem Digul. Setelah bebas pada tahun 1962, Martin ikut bergerilya membantu anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Trikomando Rakyat Trikora di tahun yang sama.
Martin menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada Indonesia. Martin wafat di Doromena pada usia 74 tahun tanggal 17 Juli 1986. Adapun peran Martin yang pertama, sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Kedua, memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Ketiga, menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Keempat, memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada perjuangan Ismail Marzuki. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki merupakan sosok yang senantiasa turut berjuang untuk Indonesia melalui karya-karyanya berupa lagu yang selalu bisa membangkitkan semangat nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ismail Marzuki mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Selanjutnya, perlawanan Ismail Marzuki terhadap Belanda. Dilansir dari Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1990, karya Balai Pustaka, profesi sebagai seniman tidak menghalangi Ismail Marzuki untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Ismail Marzuki tercatat selalu ada dalam beberapa pertempuran seperti Bandung Lautan Api dan kedatangan Nietzsche di Jakarta pada September 1945. Sikap perlawanan Ismail Marzuki juga terlihat melalui penolakannya terhadap tawaran Belanda yang memintanya menjadi penyiar musik di radio Omroep in Overgangstig. Nah, selanjutnya ada lagu-lagu Ismail Marzuki nih. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, seperti Rayuan Pulau Kelapa. Halo Halo Bandung diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang. Sepasang mata bola menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Selanjutnya kita akan membahas raja-raja yang berkorban untuk bangsa Indonesia, yaitu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta, Hadiningrat, tanggal 12 April 1912, meninggal di Washington DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988. Pada umur 76 tahun, adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia diangkat menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Beliau menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia dengan pernyataan beliau bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan mengirimkan telegram pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisi ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas pembentukan Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Berikut pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan fasilitas dalam menjalankan pemerintahan bagi anggota pemerintahan RI yang baru dengan merelakan daerah Yogyakarta sebagai ibu kota RI dan markas TKR. Yang kedua, ia memberikan perlindungan dan bantuan logistik bagi TNI dalam peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan yang terakhir, ia menolak tawaran dari Belanda untuk dijadikan sebagai raja di seluruh Jawa pada saat berlangsungnya agresi militer Belanda yang kedua. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II. Yang di-Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang biasa disebut Sultan Syarif Qasim II lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau 11 Desember 1893 dan meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 23 April 1968 pada umur 74 tahun dan seorang sultan ke-12 Kesultanan Siak.
Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika ia masih berumur 21 tahun. Raja Sultan Syarif Qasim II memiliki sikap bahwa kerajaan Siak memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda, sehingga kebijakan-kebijakannya banyak bertentangan dengan keinginan Belanda. Hal ini membuktikan bahwa Sultan Syarif Qasim II merupakan tokoh raja yang mencintai Indonesia dan rela berkorban dengan cara menantang Belanda. Berikut pengorbanan Sultan Syarif Qasim II. Yang pertama, ia memberikan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta saat mendengar berita Republik Indonesia telah merdeka dan juga memberikan 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dan kesetiaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, membentuk Barisan Pemuda Republik, Komite Nasional Indonesia, dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berada di Siak. Yang ketiga, ia juga memberikan suplai bahan makanan bagi Laskar TKR saat revolusi kemerdekaan. Dan yang keempat, ia menyerahkan 30% harta kekayaannya yang berupa emas untuk Presiden Soekarno-Hatta demi kepentingan perjuangan di Yogyakarta. Dan yang terakhir, ia menolak bujukan dari Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda yaitu Van Mook untuk dijadikan sebagai Sultan Boneka bagi pemerintah Belanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perempuan pejuang, yaitu ada Opu Dayang Risaju. Nama asli atau nama kecil dari Opu Dayang Risaju ini adalah Famajah. Famajah ini lahir pada tahun 1880 di wilayah Palopo di daerah Sulawesi Selatan. Famajah merupakan anak dari pasangan Muhammad Abdullah Tobareseng dengan ibunya yang bernama Opu Dayang Mawelu yang merupakan keturunan dari bangsawan Luwu. Famajah atau Opu Dayang Risaju ini sudah dibiasakan dari kecil untuk membaca Al-Quran sampai tamat 30 juz. Selain itu, dirinya juga mempelajari fikih dari buku yang ditulis oleh salah satu tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Khotib Sulaweman Datung Patimang. Setelah Opu Dayang Risaju atau Famajah ini beranjak dewasa, dia dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud atau seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah dan merupakan anak dari teman dagang ayahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perjuangan dari Opu Dayang Risaju. Opu Dayang Risaju mendirikan cabang PSSI di daerah Palopo pada 14 Januari tahun 1930. Kegiatan yang dilakukan olehnya ini dinilai sebagai kekuatan politik yang dapat membahayakan Belanda. Hal inilah yang membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial dan akhirnya membuatnya dipenjara selama 13 bulan. Peristiwa ini pun membuat Opu Dayang Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dikarenakan alasan politik. Selain harus berhadapan dengan Belanda, Opu Dayang juga mendapatkan tekanan dari Datu Wulu dan Dewan Adat Luwu, di mana Opu Dayang harus menghentikan politiknya. Tetapi beliau tetap memilih dekat dengan rakyat dan meninggalkan gelar kebangsawanannya. Dirinya berjuang melawan Nica pada masa revolusi. Opu Dayang Risaju dengan pemuda Indonesia lainnya melakukan serangan tentara Nica pada tahun 1946 di wilayah Sulawesi Selatan. Pada saat itulah bermula konflik senjata yang sangat besar. Sebulan setelah terjadi penyerangan, ternyata tentara Nica melakukan penyerangan balik dan berhasil menangkap Opu Dayang Risaju di daerah Lantoro. Penangkapan tersebut membuat Opu Dayang dipaksa berjalan kaki ke Watampone yang berjarak 40 km dengan usia yang tidak lagi muda. Hukuman tersebut membuat Opu Dayang mengalami tuli hingga akhir hayatnya. Dan akhirnya pada tanggal 10 Februari 1964, beliau meninggal dunia di wilayah Palopo dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo. Itulah presentasi video pembelajaran dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat. Kurangnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.